apa Ika tuh? Daun buat kue. Buat kue. Waduh, apa sekali kita bertemu dia di sini. Ya ini kerjaannya mengganggu saja. Busuk ah. Rasakan aroma daun si kentut yang aduhai. Tadi kami sengaja mengambil daun si kentut untuk tambahan kue tradisional khas Bangka. Hayo, teman di rumah tahu nggak daun si kentut itu seperti apa? Dari namanya saja kalian pasti sudah bisa membayangkan baunya ya. Bau putsal Zen. Nangila daun ah. Nah, ini dia daunnya. Baunya khas. Selain aromanya, daun si kentut tumbuh seperti semak merambat dari suku kopi-kopian. Biar namanya jelek, manfaatnya banyak loh. Selain buat obat, bisa juga untuk olahan kue khas Bangka. Yuk, petik secukupnya. Waktunya membantu Bibi membuat kue kentut, teman. Menurut buku yang pernah aku baca, daun si kentut memiliki beberapa kandungan zat kimia yang sangat baik untuk tubuh. Makanya, daun si kentut dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi beberapa penyakit, seperti perut mulas dan masuk angin. Makan daun kentut dijamin bablas anginnya. Dan bikin kalian terkentut-kentut deh nantinya. Oh iya teman, kue si kentut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Makanya disebut kue khas Bangka. Kue si kentut ada di Bangka Belitung bersama-sama dengan hadirnya orang Tionghoa, yaitu suku Hakka atau suku Kek. Iya, Provinsi Bangka Belitung tempat kami tinggal terkenal dengan kerukunannya meski terdiri dari beragam etnis. Sekarang keluarkan sari daun kentut dengan cara diperas. Jangan lupa tambahan untuk membuat kue si kentut. Campurkan tepung terigu, tepung beras, gula dan garam ke dalam sari daun kentut. Cukup sederhana bukan? Kalian di rumah juga bisa ikut membuatnya. Sekarang buat santannya. Tuang gula ke dalam santan, aduk sampai mendidih. Lalu letakkan kayu ke dalam wajan besar sebagai alas untuk cetakan. Tuangkan adonan ke dalam cetakan, kemudian kukus. Nah, adonannya sudah matang nih. Gunakan daun pisang supaya adonan tidak lengket dan mudah untuk menggulungnya. Kue si kentut sendiri dalam dialek Tionghoa Hakka disebut dengan tak pi fan. Kue khas Bangka ini wajib dimakan setahun sekali pada budaya masyarakat Tionghoa. Tada! Jadi deh kue si kentutnya. Biar namanya jelek, tapi kue ini nampaknya enak. Yuk, kita coba teman-teman. Enak sekali. Legit dan lembut. Apalagi dicampur dengan kuah santannya. Benar-benar sempurna. Perut kenyang, hati pun senang. Saatnya kita ngebolang lagi yuk. Ayo dorong. Seru juga ya. Oh iya teman, kami namakan permainan ini adu kerita surong. Kereta surong atau kereta dorong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat Bangka. Kereta surong ini ada sejarahnya loh. Pada zaman Belanda, kereta surong digunakan sebagai alat pengangkut timah oleh masyarakat Tionghoa yang berada di sekitar tambang. Tapi lama-kelamaan kereta surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Dan kini
Adu kerita surong telah ditetapkan sebagai warisan budaya Provinsi Bangka Belitung loh. Ayo, ikut kami ngebolang yuk. Ini dia yang dinamakan pohon pinang. Hayo, teman di rumah, pernah melihatnya belum? Pohon pinang termasuk dalam jenis palem-paleman. Termasuk salah satu tanaman dengan nilai ekonomi tinggi. Di beberapa daerah, pinang sering dimanfaatkan dalam upacara adat. Misalnya saja ramuan sirih pinang. Kakek Sarbini ahlinya membuat permen pinang. Ayo teman-teman, punguti juga pinang yang ada di bawah pohon. Ambil, Bu. Bu, naik kamera tadi mentau mutai, Bu. Makasih, Lang. Oh. Nah, disinilah tempat kakekku membuat permen pinangnya, teman. Kupas dulu buah pinangnya, lalu belah menggunakan alat khusus seperti ini. Hati-hati ya, alat yang kakek gunakan ini tajam sekali. Kemudian cungkil dan keluarkan daging buahnya. Lihat teman, seperti inilah bentuk daging buah pinang yang akan dibuat permen. Kakek Sarbini ingin pinang tak hanya disukai oleh orang tua saja, tapi juga anak-anak seperti kita. Makanya beliau menciptakan inovasi permen pinang seperti ini. Sekarang tumbuk daging pinang yang sudah dicungkil tadi. Kemudian masukkan ke dalam baskom. Aduk sampai rata. Dan supaya makin menggugah selera, beri pewarna alami untuk permennya. Warna hijaunya menggunakan daun mint. Selain bisa memberi warna, daun mint juga memberi sensasi dingin-dingin enak. Warna merahnya kami gunakan kulit buah rukem. Pisahkan dulu daging dengan kulit buahnya. Kulit buah rukem yang ditumbuk akan mengeluarkan cairan berwarna merah gelap seperti ini, teman. Tunggu dulu. Saring pinang supaya bagian yang kasar tidak ikut terbawa. Campurkan kedua pewarna ke dalam masing-masing baskom dan saring buah pinangnya. Setelah itu, campurkan gelatin. Gunanya untuk membuat tekstur permen menjadi kenyal. Uniknya, gelatin yang kami buat ini gelatin tradisional loh. Terbuat dari biji buah durian. Tumbuk biji buah durian dan campurkan dengan air. Biji buah durian yang ditumbuk akan mengeluarkan getar kental. Nah, biji durian ini mengandung pektin yang berguna merekatkan dan mengentalkan makanan seperti gelatin. Nantinya permen tidak mudah pecah karena adanya campuran gelatin ini. Masak di atas tungku, setelah itu tuangkan gulanya, teman. Penggunaan gula disesuaikan dengan jumlah sari pinangnya. Kata kakek, 2 kg gula sudah cukup untuk membuat permen pinang. Kemudian aduk terus sampai adonan mengental dan bergelembung seperti ini. Kira-kira 2 jam. Lumayan pegal juga. Angkat. Setelah itu, angin-anginkan di tempat terbuka dan rata. Oh iya, pada proses ini jangan sampai wadah bergoyang atau tersenggol ya. Bisa-bisa pecah dan tidak jadi deh permennya. Ikan yang ngejut, nai manak ambil lah nah. Bagaimana? Mudah kan? Semua pasti suka. Ini dia, permen pinang yang manis dan legit karya kami. Dijamin ketagihan deh. Hai
teman-teman, yuk ikuti petualanganku di desa tertinggi, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Dijamin seru. Berang-berang makan ketan. Berangkat! Aduh, ternyata sudah ramai. Siap-siap jam mimi ya. Ayo, serbu! Kolam Paruruman ini kolam bersama yang dikelola desa. Ikan yang ada di dalamnya bermacam-macam. Isinya hasil sumbangan dari masyarakat. Paling banyak sih ikan mas dan ikan nila. Yeay! Aku dapat! Kolam Paruruman biasanya dipanen 1 tahun sekali. Kalau kolam ini sudah dibuka, tua, muda, anak-anak, ibu-ibu, semua akan bergembira ikutan nyebur ke dalam kolam. Wah, bibi dan kakak juga dapat. Asik. Kami punya alat tangkap ikan yang unik. Namanya gedegem. Gedegem terbuat dari bambu dan lubang tangan dari kayu khusus. Ukuran lubang dan panjang gedegem tidak sama satu sama lain. Setiap gedegem dibuat sesuai besar dan jangkauan tangan masing-masing. Tangkapan kita lumayan banyak nih. Enaknya dimasak apa ya? Penasaran? Ayo, ngebolang yuk! Madi, kenapa yang ini kini ya? Kakak bilang ikan ini mau dimasak jadi ikan buruk. Tapi ada syaratnya. Ikan harus hasil budidaya alami, alias tidak dikasih makan pelet. Karena pelet akan merubah aroma dan membuat ikan mudah busuk. Ikan buruk merupakan hasil olahan ikan fermentasi khas masyarakat Gayo Luas. Begini nih cara buatnya. Pertama, siapkan pelepah pinang ukuran sedang. Kemudian, susun daun kunyit di atasnya. Letakkan ikan. Kemudian gulung dan ikat pelepah pinang dengan tali. Dengan pelepah pinang, bungkusan akan lebih awet dan rapet, sehingga dapat mencegah mikroorganisme atau bakteri masuk dan merusak daging ikan. Ikan ini harus didiamkan selama 2 hari sebelum dimasak. Tenang, kakak sudah ada persediaan ikan buruknya. Langis nggak jadi ya. Oh ini nggak seburu agak. Nah, inilah manfaat dari daun kunyit. Selain memberikan aroma yang khas, daun kunyit juga dapat menyerap bau amis dan aroma kurang sedap akibat proses fermentasi ikan. Lang, angkat jero ya lang. Kita main karabo. Ini kau yang woi. Mak, ini kena mak. Tempuh ya kak mua, nyebuhi kini, nyebun rumah wase. Selagi Dani dan Faisa panaskan kuali tanahnya, kita racik rempah-rempahnya dulu yuk. Masakan khas Gayo Luas memang terkenal kaya rempah. Dan yang istimewa, kita menggunakan empan atau andaliman. Ulek semua bumbu halus, kecuali sereh, andaliman, dan jeruk nipis. Serainya cukup digeprek saja. Kata orang, beda tangan beda rasa masakannya. Jadi biar ibu saja yang meracik bumbunya. Dijamin sudah terbukti kelezatannya. Lumuri seluruh badan ikan, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis. Dijamin seger. Supaya bumbu meresap ke dalam daging ikan, kita balut dengan daun labu muda
sampai seluruh badan ikan tertutup. Setelah itu, bungkus dengan daun pisang. Ups, hampir saja lupa memasukkan empan, garam, dan serai geprek di atas permukaannya. Wah, ini sih perpaduan rempah istimewa. Kita masukkan ikannya yuk. Susun ikan ke dalam kuali tanah. Tambahkan sedikit air supaya ikan gak gosong. Masak ikan sampai benar-benar matang ya. Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Bim salabim, makanan sudah siap disantap. Aromanya wangi. Perpaduan rempah-rempah ini membuat kami tak bisa menahan lapar lagi. Ayo, kita makan. Nyam. Aku nggak bisa berkata-kata lagi. Nikmat sekali rasanya. Daging ikan terasa lembut di mulut. Ditambah rempah yang pedas dan kaya rasa, membuat pengen lagi dan lagi. Satu lagi nih yang unik. Rempah empan andaliman memberikan sensasi yang berbeda. Getir pedas, tapi enak. Nagih pokoknya. Ada terasi di dalam keranjang. Perut sudah terisi, saatnya bertualang. Ngebolang yuk. Bolangpedia. Bolangers, tahu nggak? Ternyata budaya makan sirip pinang itu asli dari Indonesia loh. Jadi ceritanya, waktu Om Marco Polo sang penjelajah dunia berkunjung ke Nusantara, dia menemukan banyak penduduk Indonesia suka sekali makan sirip pinang. Malahan Ibnu Battuta dan Vasco da Gama yang duluan datang ke Nusantara bilang kalau masyarakat timur Indonesia paling suka makan sirip pinang. Khususnya Papua nih. Buat orang Papua, nyirip pinang atau nginang ini udah kayak makan nasi deh. Menu ini hukumnya wajib. Oh ya, cara makannya bukan dimakan bulat-bulat loh. Tapi buah pinangnya harus dicampur dengan kapur dan sirih. Ada juga yang pernah meneliti kebiasaan nginang di Papua ini bolangers. Masyarakat Papua menghabiskan lebih dari 4 biji buah pinang di pagi dan sore ataupun siang dan malam. Bahkan ada yang 10 kali dalam sehari ngunyah pinang loh. Itu artinya dia mengunyah pinang setiap 160 menit. Orang Papua percaya kalau ngunyah pinang bisa ngilangin ngantuk, bikin tubuh segar, dan merawat gigi. Ada bagian dari pohon pinang yang juga ngehits nih. Panjat pinang. Oh iya, panjat pinang sudah ada sejak zaman dinasti Ming dan dinasti Qing di Tiongkok sana. Namanya Xianggu. Nah, kalau di Indonesia, awal mula panjat pinang dikenalkan oleh penjajah Belanda. Orang Belanda menyebutnya deklimas, yang artinya memanjat tiang. Dulu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan ulang tahun Ratu Belanda. Nah, hadiah yang ada di atas biasanya bahan-bahan pokok atau pakaian seperti kemeja dan celana. Waktu itu barang-barang ini hanya orang kaya yang bisa memilikinya. Rakyat jelata susah payah memanjat dan meraih hadiah. Makanya dulu perlombaan ini jadi salah satu simbol penindasan Belanda. Dan di beberapa daerah di Indonesia panjat pinang dilarang. Salah satunya
di Aceh. Nah, sekarang panjat pinang dilakukan untuk memeriahkan acara kemerdekaan. Ada nilai yang bisa diambil. Apa lang? Saya kerjasama, ayo. Misalnya kerjasama dan semangat pantang menyerah untuk meraih sesuatu.